Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2, Kitab Kejadian pasal 4 ayat 13. Demikianlah sabda Tuhan. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Tema renungan saat ini adalah berlapang dada. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, istilah tegar tengkuk digunakan untuk menyatakan kebandelan, kedegilan manusia yang tidak meresponi tuntunan yang positif. Ketika Tuhan menyampaikan hukuman bagi Kain, Kain tidak memberikan respon yang positif, yaitu penyesalan ataupun pertobatan. Alkitab sama sekali tidak mencatat kata-kata atau tindakan Kain yang menunjukkan penyesalan atau pertobatannya. Seakan-akan apa yang ia lakukan kepada adiknya itu adalah hal yang biasa. Mungkin bagi Kain, cemburu adalah alasan yang sangat kuat untuk melakukan pembunuhan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Amsal 6 ayat 34. Namun sesungguhnya itu menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang yang tegar tengkuk. Sebab bagaimanapun juga hukuman yang diberikan Tuhan adalah bermaksud supaya orang yang menerima hukuman itu menyesal atau bertobat. Kain mengajukan protes kepada Tuhan. Protes adalah pernyataan tidak menyetujui, menentang, dan menyangkal. Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Protes Kain kepada Tuhan. Seakan-akan Kain lebih tahu daripada Tuhan. Bukankah seharusnya Kain menyadari bahwa dirinya memang layak untuk dihukum seperti itu? Karena zaman sekarang, vonis yang layak untuk pembunuhan berencana seperti yang dilakukan Kain adalah hukuman mati. Namun di sini kita melihat tidak ada tanda-tanda sedikit pun akan kerendahan hati dan keterbukaannya untuk menerima keputusan dari Tuhan. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Kain adalah orang yang keras kepala. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, jika ada orang yang memberi kita masukan, saran atau nasihat, sesungguhnya itu adalah benar-benar untuk kepentingan kita sendiri. Jangan terburu-buru untuk menolaknya. Sekalipun masukan yang diberikan berupa kritikan tajam atau hukuman, itu pun untuk kebaikan kita sendiri. Rasanya sungguh tidak enak, bahkan bisa melukai hati kita. Namun sebaiknya kita tetap tenang dan mempelajari setiap masukan itu. Masukan yang bisa kita jalankan dan memang membangun diri kita harus kita terima dengan lapang dada. Jangan keras kepala, sebab itu akan merugikan diri kita sendiri. Mari kita bangun karakter untuk berlapang dada dengan cara menerima setiap masukan, kritik, saran yang ditujukan kepada kita tanpa rasa sakit hati, karena ketika kita merespon dengan baik,
maka iman dan karakter kita sedang bertumbuh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berikanlah kami rahmat, kerendahan hati, dan keterbukaan, sehingga kami bisa menerima setiap masukan yang membangun diri kami. Kami juga mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah semangat kepada kami dalam berkarya hari ini. Apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan memberkati, sehingga dapat mendatangkan berkat, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, atas setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami serahkan doa dan sembahyang kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.